Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desri Jaldi, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara, kelas A semester 2, Universitas UIN Chuska Riau, akan menjelaskan tentang hukum perdata pada video ini. Hukum perdata dikenal sebagai ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban individu dengan badan hukum. Untuk pertama kalinya, istilah hukum perdata dikenal di Indonesia dalam bahasa Belanda, yakni Burgerlijk Recht atau sumber hukum perdata. Diklarifikasikan dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan dialih bahasa menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau bisa disebut juga KUH Perdata. Terdapat beberapa pandangan terkait dengan KUH Perdata. Ini salah satunya, yaitu KUH Perdata dipandang sebagai suatu pedoman saja karena tidak pernah ada terjemahan resmi dari Burgerlijk Recht yang aslinya masih berbahasa Belanda. Tentunya pengertian hukum perdata dan contoh pasalnya sangat beragam dan menarik untuk diulas. Simak penjelasan berikut ini. Hukum diartikan sebagai seperangkat kaidah, sementara perdata adalah pengaturan hak serta benda dan kaitannya antara individu maupun badan hukum atas dasar logika. Hukum perdata populer dengan sebutan hukum privat, sebab itu hukum privat atau hukum perdata itu mengatur kepentingan seseorang. Pengertian hukum perdata menurut para ahli yaitu yang pertama, Profesor Subekti yang menyatakan semua hukum privat material berupa segala hukum pokok yang mengatur kepentingan seseorang. Yang kedua yaitu Profesor Sudikno Mertosumori yang menjelaskan keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang satu dengan orang lain, baik meliputi hubungan keluarga dan pergaulan masyarakat. Yang ketiga yaitu Sudewi Masjuen Sofwan yang menyatakan hukum yang mengatur kepentingan warga negara perseorangan yang satu dan perseorangan yang lain. Sejarah hukum perdata di Indonesia. Sejarah hukum perdata di Indonesia berhubung dengan hukum perdata di Eropa, terutama Eropa kontinental, yang diperlakukan hukum perdata Romawi menjadi hukum orisinil dan berupa Eropa. Akan tetapi, karena kultur dan aturan masyarakat masing-masing wilayah yang berbeda, membuat orang-orang mencari kepastian dan kesatuan hukum. Berdasarkan catatan Napoleon pada tahun 1804, telah dihimpun hukum perdata yang dinamakan Code Civil der Francis, yaitu masyarakat Eropa juga mengenalnya dengan sebutan Kode Napoleon. Terhitung tahun 1809 sampai 1811, di mana Prancis telah menjajah Belanda. Seiring dengan itu pula, Raja Adolf Napoleon menerapkan Wetboek Napoleon Igret IV, Headconric Holland. Isinya hampir sama dengan Kode Civil de Francis dan Kode Napoleon. Diperlakukan menjadi sumber hukum perdata Belanda. Usai masa penjajahan berakhir, Belanda akhirnya menerapkan secara tetap Kode Napoleon dan Kode Civil di Prancis sebagai aturan hukum. Barulah tahun 1814, Belanda mengkodifikasi susunan ini menjadi Kitab Undang-Undang Perdata atau Perdata Sipil. Dasar kodifikasi hukum Belanda tersebut dibuat oleh Hr. J.M. Kemper yang dikenal sebagai Otto Kemper. Namun sebelum tugasnya selesai, Kemper meninggal dunia pada tahun 1824. Selanjutnya, kodifikasi hukum Belanda diteruskan oleh Nicolai yang ketika itu menjadi ketua Pengadilan Tinggi Belanda. Pada 6 Juli 1830, perumusan hukum selesai dengan berhasil membuat BW atau Burgerlijk Wetboek yang
bisa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda. Serta dibuat WVK atau Wetboek van Kovanli, atau bisa juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Ketika Belanda menjajah Indonesia, secara gamblang menerapkan kedua kitab undang-undang tersebut. Bahkan KUH Perdata dan KUH Dagang hingga kini masih digunakan oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1948, atas dasar Kondentik atau asas politik, Indonesia memperlakukan kedua kitab undang-undang tersebut secara resmi. Sumber hukum perdata. Sumber hukum perdata terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis itu yaitu undang-undang, traktat, atau jurisprudensi. Kalau hukum tidak tertulis itu yaitu seperti kebiasaan. Sumber-sumber hukum perdata tertulis memiliki banyak sumber. Di antaranya 1. Algemeen Bepalingen van Wetgeving atau bisa disebut AB. Yang kedua, Burgerlijk Wetboek atau BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau Wetboek van Kovanli atau bisa disebut WVK. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Yang kelima yaitu UUG Nomor 16 Tahun 2019, Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan terhadap tanah dan benda berhubungan dengan tanah. Yang ketujuh yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Yang kedelapan yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga jaminan simpanan. Asas-asas hukum perdata yang diantaranya yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas ini adalah masing-masing orang dapat mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur dalam undang-undang ataupun yang belum diatur dalam undang-undang. Dan sedangkan asas konsensualisme, asas ini berkaitan dengan pada saat terjadinya perjanjian di masa 1320 di pasal 1320 ayat 1 KUHP Perdata. Syarat wajib perjanjian itu karena terdapat kata sepakat antara kedua belah pihak. Asas kepercayaan. Asas ini mempunyai arti bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi masing-masing prestasi yang diantaranya kedua pihak. Asas kekuatan mengikat. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat pihak yang mengikat diri atau yang ikut serta dalam perjanjian tersebut. Dan asas persamaan hukum. Asas ini mempunyai maksud bahwa subjek hukum membuat yang membuat perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum. Asas keseimbangan. Asas ini mengikatkan kedua belah pihak memenuhi dan menjalankan perjanjian yang telah dijanjikan. Asas kepastian hukum. Asas pasca sunt servanda. Asas ini adalah karena ada satu perjanjian dan diatur dalam pasal 1338 ayat 1 dan 2 KUHP Perdata. Asas moral. Asas yang terikat dalam perikatan. Wajar ini artinya perilaku seseorang yang sukarela tidak dapat memenuhi hak baginya untuk mengugat prestasi dalam pihak debitur. Asas perlindungan. Asas perlindungan ini memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan kreditur, tetapi yang membutuhkan perlindungan adalah debitur karena berada di posisi yang lemah. Asas kepatuhan. Asas ini berhubungan dengan ketentuan isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan. Asas kepribadian. Asas ini mewajibkan seorang dalam mengadakan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Asas itikat baik. Sesuai dengan pasal 1338 ayat 3
KUHP Perdata, asas ini berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian. Asas ini menyatakan bahwa apa yang hendak dilakukan dengan memenuhi tuntutan keadilan dan tidak melanggar kepatutan. Terima kasih telah mendengarkan video saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.